Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas koin TKO lagi. Ini untuk update video kita yang beberapa hari lalu juga udah bahas tentang TKO ya untuk pergerakannya. Eh, ini di request oleh @aguspausi 2433 dan juga @user ux 2ob7cw5m. Ya itulah. Nah, jadi diminta dibahas buat TKO nih, apakah saat ini atau di harga saat ini di 0,367 itu sudah layak buat dilakukan akumulasi. Sebelumnya aku mau jelasin dulu untuk rumor yang beredar belakangan itu adalah salah satu media melaporkan yaitu dari Teh in Asia. Aku sendiri udah cek di websitenya memang ada pemberitaannya dan untuk pernyataan daripada Pang Shukai ini adalah CEO dari toko kripto saat ini. Dia akan melepas jabatan di perusahaannya dan proses akuisisi akan rampung ke depannya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah perombakan lah yang sedang terjadi pada exchange toko kripto saat ini. Nah, ini masih berstatus rumor. Kita sendiri belum melihat atau belum mendapati sebuah konfirmasi dari toko kriptonya langsung atau dari Binance-nya. Ini toko kripto tidak bisa memberikan komentar atas rumor akuisisi beredar. Jadi, belum pasti teman-teman, tapi memang rumornya sudah ada. By the way, itulah berita yang dilansir 7 Desember kemarin. Which is itu membuat harga TKO naik kan, sempat ngepam ya di tanggal 6-nya, 7 masih ngepam, terus sekarang fase koreksi. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan chart, TKO sekarang dalam fase koreksi. Kalau mungkin ada teman-teman yang nonton videoku yang kemarin, aku sudah sempat bilang juga kalau masih ada potensi buat TKO, tapi itu sifatnya adalah spekulasi, artinya nggak pasti bakalan terjadi karena memang kalau kita lihat dari segi volume perdagangan kemarin itu masih tinggi. Kita masih melihat peluang bahwa TKO masih bisa buat naik, tapi itu cenderung spekulatif lah. Tapi ternyata kenyataannya TKO nggak naik setinggi itu lagi, justru pergerakannya malah turun. Saat ini sih di kisaran 0,361 kalau kita menggunakan chart Binance USDT. Tapi kalau kita misalkan cek di TKO BitR, nah ini untuk harga rupiahnya ya, TKO hari ini ada di kisaran 5.600 something. Jadi ini adalah beberapa level support yang mungkin kita bisa pantau teman-teman. Untuk saat ini TKO lagi ketahan di level support 5.400-nya. Semoga ini ada peluang buat TKO buat naik ya. Tapi sepertinya sih kalau kita lihat dari volume perdagangan agak susah sepertinya. Sangat kecil volume perdagangan hari ini, market maker masih juga ada di market. Kalau memang akuisisi ini benar-benar confirm, nanti beritanya mungkin menyusul TKO terkonfirmasi akan dibeli atau diakuisisi oleh Binance. Nah itu mungkin harga TKO bakalan naik lagi kalau ada pemberitaan seperti itu. Sebaliknya kalau ada pemberitaan kabar Binance akan mengakuisisi TKO tidak berujung kepada deal, nah bisa jadi harga TKO malah drop turun teman-teman. Karena TKO sendiri sebagai exchange lokal itu butuh banyak inovasi kalau menurut saya pribadi, supaya dia bisa sekelas lah sama Binance. Fitur-fiturnya Binance sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau memang benar-benar akuisisi berjalan, tentunya akan lebih mudah lagi untuk Binance memperbesar sayap mereka. Apalagi TKO sudah terregulasi Bapepti tentunya. Bakalan makin seru sih persaingan crypto exchange di Indonesia. Tapi kalau dari segi pergerakan token, so far saat ini mungkin masih koreksi. Kalau dia bisa bertahan di level saat ini di 5.600 something ini masih sangat bagus. Tapi kalau jelek-jeleknya dia bakalan terkoreksi. Menurutku support yang paling kuat untuk menahan TKO ada di kisaran 4.600 something. Kalau dari TKO USDT-nya itu ada di kisaran 0,311. Itu merupakan level support yang sangat kuat karena di posisi saat ini itu ada akumulasi yang pernah terjadi. Mungkin kalau dia turun berarti dia harus menjemput likuidasi yang ketinggalan di sini. Jadi di sini benar-benar ada demand ya yang cukup besar yang mungkin masih bisa disentuh buat TKO buat kedepannya melanjutkan kenaikan. Kalau dari indikator token sih smart money-nya masih ada di market.
dan level tersebut juga merupakan level resistance yang terjadi sebelum-sebelumnya ya. Jadi itu yang bisa teman-teman perhatikan. Sementara perhatikan di level 4600, kalau memang teman-teman berniat buat koleksi barang, tunggu di harga tersebut. Tapi kalau teman-teman mungkin melihat, wah ini kayaknya gagal nih, ya udah teman-teman tunggu aja TKO turun. Mungkin dia bisa turun ke 3000-an lagi teman-teman. Jadi itu aja, so far rumor ini sangat penting. Kalau rumor ini confirm, Binance benar-benar mengakuisisi TKO, ya bisa aja TKO bakalan kembali melanjutkan tren kenaikannya. Kita berharap yang terbaik ya. Jadi sementara masih koreksi. Untuk target, kalau dia bisa benar-benar positif, target kita nggak muluk-muluk lah, balik lagi ke 8000 udah bagus. Tapi kalau dia turun, ya tadi turunnya itu targetnya ada di kisaran 4600 untuk penurunannya. Kalau bisa lebih dalam lagi ya di 3400 teman-teman. Kalau mau akumulasi, make sure teman-teman gunakan dana dingin dan siap untuk hold long term. Karena kalau teman-teman mau akumulasi tapi pengen besok cuan, itu nggak pasti teman-teman. Bisa aja nggak terjadi seperti yang teman-teman harapkan. Karena memang dari segi pergerakan TKO, ini sekarang udah masuk fase koreksi, mungkin masih bisa meneruskan koreksi yang lebih dalam lagi, menjemput level demand di kisaran 4600. Oke, sekian aja buat TKO, nggak terlalu banyak. So far memang kita masih wait and see sama market Bitcoin. Bitcoin sendiri masih struggle, masih sideways ya. Kita menjelang yang namanya FOMC juga nanti di 15 Desember. So ini event yang sangat penting. Jadi lebih hati-hati aja di market. Itu aja untuk pembahasan TKO, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain untuk dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andri, makasih.